Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisional atau percabangan. Baik, ini sudah saya siapkan modulnya. Kondisional atau percabangan merupakan fitur standar yang ada di berbagai bahasa pemrograman. Jadi semua bahasa pemrograman, baik itu PHP, Python, atau bahasa-bahasa yang lain, tentunya pasti memiliki fitur yang disebut dengan percabangan. Jadi percabangan itu adalah kondisi di mana jika suatu hal ada, maka akan tampil data yang sebelumnya dipersiapkan. Gitu. Contoh, kita mau sematkan bahwa nilai A itu adalah data tampil. Jadi kalau kita sematkan nilai A, maka akan tampil data tampil seperti itu ya. Jadi semuanya itu sudah direncanakan atau sudah dibuat. Jadi kalau nilainya ini, maka dia akan tampil ini. Atau jika nilainya itu D, maka dia akan tampil contohnya tidak lulus dan seterusnya seperti itu ya. Untuk aturannya terdapat 3 aturan, yaitu yang pertama if, jadi satu kondisional if, jadi if. Contohnya yang kedua if else, jadi keterbalikannya. Jadi kalau seandainya dia lulus, maka jika dia nilainya di bawah itu, maka dia tidak lulus seperti itu ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kondisi else if, else if. Ini bisa banyak ya. Contohnya kita contohkan dengan nilai atau predikat ya. Jika nilainya sekian, dia A. Jika dia nilainya B, maka dia C dan seterusnya. Dan terakhir akan ada keterbalikan atau else. Jika tidak ada semuanya, maka akan terjadi sesuatu ya. Oke, perbedaan dengan bahasa program yang lainnya, Vue.js ini else-nya atau if-nya itu disematkan pada tag ya, di dalamnya tag. Oke, kita langsung contohkan. Ini sudah saya siapkan contohnya. Yang pertama kita contohkan dengan aturan yang pertama, yaitu if satu ini ya. Oke, ini sudah contoh. Di sini saya buatkan sebuah data. Ini modulnya tampil gitu ya. Tampil dengan nilai adalah true. Oke. Kemudian di sininya kita buatkan sebuah P, paragraf. Dari P ini di sini contohnya kita akan meletakkan codingnya di sini sesuai dengan aturan yang tadi itu. Untuk Vue.js akan ada pada tag ya, ada tag. Jadi di sini kita buatkan v if sama dengan contohnya adalah tampil. Maka jika dia tampil atau jika nilainya true, maka akan muncul tulisan. Oke, tulisannya saya boldkan dulu. Contohnya ini modulnya mengatakan oke, data terlihat gitu. Jadi data terlihat. Oke, contohnya ini kalau saya jalankan, ini sudah saya sematkan, maka akan muncul data terlihat. Tapi kalau nilainya ini saya hapus, atau bukan hapus ya, saya ganti dengan false, maka ini data tidak akan tampil. Seperti itu. Ini adalah contoh yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, contohnya contoh ketika nilainya false, maka dia akan muncul tulisan data tidak tampil. Kalau nilainya true, data tampil gitu. Oke, kita ganti ke true dulu. Oke, di sini contohnya ini kita tinggal buatkan di sini, kemudian ini diganti dengan else, kemudian ini data tidak terlihat gitu ya. Data tidak terlihat, akan muncul tulisan. Ini kondisi yang kedua. Oke, contohnya kita lihat. Pertama data terlihat. Oke. Kemudian kalau saya ganti ini menjadi true, false maksudnya, maka akan muncul data tidak terlihat. Maka bagian ini yang akan dieksekusi. Ini contoh yang kedua. Oke. Untuk contoh yang ketiga, ini saya akan contohkan kepada lampu merah ya. Contoh lampu merah. Jadi kalau ada tulisan lampu merah atau merah, maka akan muncul tulisan berhenti dulu. Kemudian jika kuning pelan-pelan ya. Kemudian jika hijau silakan berangkat, atau jika tidak warna-warna yang lainnya atau tulisannya salah, maka akan muncul tulisan sistem
error seperti ini ya. Oke, sebelumnya kita buat instance-nya dulu di sini. Jadi instance-nya itu di sini kita buatkan, contohnya adalah lampu gitu ya. Kita buatkan lampu, kemudian contoh kita di sini lampunya warnanya adalah hijau dulu gitu ya, hijau. Kemudian di bagian ini kita modifikasi. Oke, ini kita hapus dulu aja. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan tulisan lampu sama dengan, oke, ada petik 2 di sini. Oke, kayak gini ya tulisannya ya. Ini sudah ada contohnya. Jadi ada tanda 2 sama dengan 2-nya. Kemudian jika hijau, maka tulisan yang akan dikeluar atau tampil itu adalah hijau. Ini ya, pelan berangkat ya. Oke, tulisannya berangkat. Oke, ketika ini ditambah dengan else if, kemudian jika merah maka yang akan tampil di sini berhenti dulu ya. Oke, berhenti dulu ya. Oke, kemudian yang terakhir di sini jika else-nya warnanya itu adalah kuning, maka akan muncul pelan-pelan ya gitu. Oke, pelan-pelan. Oke, kemudian yang terakhir, jika lampunya itu tidak ada atau nilainya tidak ada pada di atas, maka itu pilihan yang terakhir S, tinggal dihapus ininya. Kemudian ini kuningnya dihapus juga, tinggal ada satu lampu seperti ini contohnya ya. Kemudian akan ada tulisan system error. Oke, system error. Jadi logikanya ini semuanya sudah direncanakan. Jadi kalau hijau maka akan muncul berangkat ya, atau kalau merah akan muncul seperti ini dan seterusnya. Baik, kita coba dulu. Ini pertamanya berangkat ya. Oke, saya ganti ini menjadi tulisan merah, maka dia akan berhenti dulu ya. Oke, seandainya ini saya ganti dengan tulisan warna hijau. Oke, hijau, maka otomatis berangkat ya. Oke, hijau sudah. Kuning, oke, kuning, maka pelan-pelan ya. Oke, dan seterusnya ya. Oke, ini sudah selesai. Tapi kalau seandainya warnanya adalah biru yang tidak ada pada lampu merah, maka hasilnya, oke, kita lihat, nah, sistem error. Oke, mungkin itu ya pembahasannya. Di sini contoh-contoh di atas itu menjelaskan tentang pembahasan itu yang menggunakan boolean dan string. Jika menggunakan integer, maka kita contohkan jika nilainya di atas 70 maka lulus. Jika nilainya tidak atau di bawahnya 70 maka tidak lulus. Sebenarnya cuman permainannya ada pada tipe datanya. Kalau tipe data yang ini menggunakan string, jadi menggunakan tanda petik ini. Tapi kalau menggunakan integer, tidak usah tanda petik ya, baik di instance-nya atau di indeksnya. Oke, mungkin itu pembahasan tentang percabangan. Nanti akan kita contohkan yang lain-lainnya agar lebih paham lagi. Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya minta maaf.